Today, the Commission has fined Apple 1.84 billion euros for abusing its dominant position on the market for the distribution of music streaming apps. Today, the Commission has decided to fine Google 1.49 billion euros for breaking EU antitrust rules. Siapa yang tidak kenal dan menggunakan Google, penguasa lebih dari 90% pangsa pasar mesin pencari internet dan juga YouTube. Begitu juga Apple, dengan ekosistem tertutup iOS dan produk unggulannya iPhone, menguasai 27% segmen smartphone premium global yang terintegrasi dengan ekosistem line-up produk lainnya seperti MacBook, iPad, Apple Watch, dan AirPods. Pengadilan ECJ atau European Court of Justice di Luxembourg memutuskan untuk menolak banding Google terkait denda pelanggaran undang-undang anti monopoli sebesar 2,4 miliar euro, sekitar 40,7 triliun rupiah, yang dijatuhkan oleh pengadilan Uni Eropa sebelumnya. Ini juga berdampak dengan denda 10% dari omset tahunan perusahaan global. Untungnya pada pengadilan banding kasus dakwaan monopoli iklan AdSense sebesar 1,49 miliar euro atau setara 25,5 triliun rupiah di pengadilan Uni Eropa yang dianggap merugikan pesaingnya seperti Yahoo, Microsoft, dan lain-lain, Google berhasil memenangkan pengadilan ini. Mahkamah yang sama juga memutuskan Apple untuk membayar pajak sebesar 13 miliar euro atau setara dengan 221 triliun rupiah atas persengketaan pajak yang sudah berlangsung selama 10 tahun. Tentu ini bukan angka yang kecil. Kalau digabung dengan perkara lain, ini bisa membahayakan keuangan Google atau Apple kalau salah kelola keuangan. CEO Apple Tim Cook geram dan mengecam Uni Eropa sebagai omong kosong politik. Departemen Keuangan Amerika Serikat juga mengatakan Uni Eropa ini sedang menjadikan dirinya sebagai otoritas pajak supranasional. Mungkinkah kejadian ini bisa mengantarkan Google dan juga Apple dalam kebangkrutan? Beri komen di bawah ini. Kalau iya, kita para pengguna Google dan Apple pasti akan sangat kehilangan. Google didirikan pada 1998 dan Apple didirikan pada 1976. Telah tumbuh menjadi dua raksasa perusahaan teknologi di dunia. Keduanya memainkan peran sentral dalam kehidupan digital sehari-hari. Google menguasai pasar pencarian online dan iklan digital, sementara Apple memimpin di sektor perangkat keras premium seperti smartphone, iPhone, komputer Mac, dan perangkat wearable seperti Apple Watch. Kasus Google dan Apple di Pengadilan Eropa ECJ di Luxembourg ini sangat kontroversial. Kejadian ini paling ditakuti oleh para pemilik brand kuat. Bayangkan, perjuangan dan kerja keras mereka selama puluhan tahun untuk berinovasi menembus batas pasar dunia. Tiba-tiba bisa saja jadi gulung tikar, ya bisa cepat, bisa pelan-pelan karena kebijakan otoritas dunia yang tidak bersahabat dengan industri. Menurut ECJ, pengadilan tertinggi Uni Eropa ini memegang posisi pasar yang dominan itu tidak bertentangan dengan hukum Uni Eropa. Namun mengeksploitasi posisi dominan ini untuk menghalangi pesaing masuk itu yang dilarang. Mereka menekankan bahwa perilaku yang menghalangi persaingan itu berdasarkan prestasi dan ini berpotensi merugikan perusahaan lain dan juga berpotensi merugikan konsumen dan ini diharamkan di Eropa. Mengapa Google dan Apple bersengketa di pengadilan Eropa? Kasus apa saja yang dihadapi Google dan Apple di Eropa? Bagaimana dampak permasalahan Google dan Apple di Eropa ini bagi pasar? Simak video Kupas FS sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten Kupas FS yang akan datang. Kita ngopi dulu. Google dan Apple telah banyak menghadapi berbagai sengketa hukum dengan berbagai pihak.
termasuk pemerintah dan perusahaan lain terutama di Eropa dan Amerika Serikat terkait dengan berbagai isu seperti monopoli, antitrust, privasi, dan kendali kepada pasar digital. Isu monopoli dan antitrust, Google dan Apple telah dituduh menyalahgunakan dominasi pasar mereka, terutama dalam konteks sistem operasi dan platform aplikasi. Google menghadapi tuduhan dari pemerintah dan regulator di banyak negara, terutama di Uni Eropa, karena diduga memonopoli pencarian internet dan iklan digital, sementara Apple dituduh melakukan praktik monopoli melalui App Store, di mana mereka mengontrol distribusi dan aplikasi di ekosistem iOS. Kemudian yang kedua, kebijakan App Store dan Play Store. Apple dan Google melalui App Store dan Play Store masing-masing memegang kekuasaan besar dalam menentukan bagaimana aplikasi diakses oleh konsumen. Kemudian yang ketiga, privasi dan penggunaan data. Google sering menghadapi sengketa hukum terkait penggunaan data pribadi pengguna, meskipun Apple dikenal lebih ketat dan melindungi privasi pengguna dibandingkan Google. Kebijakan baru seperti Abstracting Transparency (ATT) juga menjadi sumber perselisihan. Kemudian yang keempat, tekanan Uni Eropa. Komisi Eropa telah meluncurkan beberapa investigasi terhadap Google dan Apple terkait monopoli, privasi, dan kendali pasar digital secara nasional. Beberapa denda besar telah dikenakan dan perusahaan-perusahaan ini dipaksa untuk menyesuaikan model bisnis mereka agar sesuai dengan regulasi di Eropa. Kemudian yang terakhir adalah sengketa kasus Epic Games versus Apple dan Google. Salah satu sengketa hukum terbesar adalah gugatan Epic Games terhadap Apple dan Google yang dimulai pada 2020. Epic Games menuduh kedua perusahaan ini melakukan praktek anti persaingan dengan memonopoli distribusi aplikasi dan membebankan komisi yang tinggi di App Store dan juga di Play Store. Sengketa hukum antara Google dan Apple dengan berbagai pihak di seluruh dunia didorong oleh tuduhan bahwa kedua perusahaan ini memanfaatkan posisinya yang dominan untuk mengekang persaingan, untuk memaksakan kebijakan yang tidak adil di platform mereka, dan menggunakan data pengguna dengan cara yang melanggar hak privasi pengguna. Uni Eropa juga telah mengesahkan Undang-Undang Pasar Digital atau Digital Market Act atau DMA sejak 7 Maret 2024 yang mengharuskan perusahaan digital memberikan kesempatan bersaing yang lebih luas bagi perusahaan-perusahaan teknologi lain agar tidak hanya didominasi oleh para raksasa teknologi besar. Dengan demikian, Eropa berharap pasar layanan digital yang lebih efisien dan memberikan pilihan layanan yang lebih baik, bahkan lebih murah kalau perlu gratis. Undang-undang ini memaksa raksasa teknologi dunia, termasuk Amerika Serikat terutama seperti Google, Amazon, Apple, Meta, X, dan Microsoft untuk mengubah praktek bisnisnya. Jika Eropa berhasil menekan para raksasa teknologi ini, tidak mustahil akan diikuti oleh negara-negara lain termasuk Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Google dan Apple menghadapi berbagai dakwaan di Uni Eropa. Ini akan membuat Google dan Apple akan sangat berhati-hati dalam menjalankan praktek bisnisnya di negara manapun. Bayangkan, gara-gara kasus ini ratusan triliun rupiah yang harusnya bisa mereka amankan untuk keuntungan perusahaan yang bermarkas di Amerika Serikat ini, tiba-tiba harus lenyap begitu saja gara-gara keputusan pengadilan. Kemudian kasus antitrust Google di Eropa. Uni Eropa melalui Komisi Eropa telah menginvestigasi dan mendenda Google dalam beberapa kasus antitrust besar yang hasilnya berdampak signifikan pada operasi Google di Eropa, dan kasus ini mencuat sejak tahun 2016 silam. Google dijatuhi denda sampai 4,34 miliar oleh Komisi Eropa dan dianggap menyalahgunakan dominasi pasarnya untuk sistem operasi Android pada tahun 2018. Kemudian Google juga diharuskan mengubah kebijakan bundling dan memberikan opsi kepada pengguna Android di Eropa. Kemudian tahun 2024 pengadilan Eropa menegaskan denda 2,4 miliar yang harus dibayar oleh Google karena dianggap menyalahgunakan posisi dominasi pasar untuk layanan perbandingan belanja online. Kemudian kasus antitrust Apple di Uni Eropa. Pada tahun 2019, Spotify mengajukan keluhan ke Komisi Eropa menuduh Apple menggunakan App Store untuk merusak kompetisi dengan mempromosikan layanan musiknya sendiri yaitu Apple Music.
dan mengenakan komisi 30% pada langganan aplikasi yang dibeli melalui App Store. Uni Eropa menuduh Apple menerima bantuan negara ilegal dalam bentuk pengurangan pajak dari pemerintah Irlandia. Hal ini membuat perusahaan hanya membayar pajak yang sangat rendah di Eropa. Kemudian tahun 2024, Pengadilan Umum Uni Eropa mengatakan bahwa Apple memang mendapatkan keuntungan pajak secara ilegal dari praktek bisnis ini. Kemudian kebijakan privasi dan perlindungan data. Google dan Apple juga terlibat dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan privasi dan penggunaan data, terutama setelah pemberlakuan General Data Protection Regulation atau GDPR di Uni Eropa. Denda tersebut menjadi salah satu penalti terbesar yang diberikan di bawah GDPR. Dan Google harus memperbaiki kebijakan transparansi privasi serta memberikan lebih banyak kendali kepada pengguna terkait dengan penggunaan data mereka. Uni Eropa membuka investigasi pada 2023, namun belum ada hasil akhir terkait apakah Apple melanggar aturan antitrust melalui kebijakan ATT ini. Google dan Apple telah menghadapi serangkaian sengketa hukum di Uni Eropa, terutama terkait tuduhan monopoli, pelanggaran privasi, dan kendali pasar digital. Kemudian mereka telah dikenakan denda besar sekali dan beberapa perubahan kebijakan telah dilakukan. Kedua perusahaan tetap berusaha mempertahankan model bisnis mereka di Eropa, sehingga sekarang terjadi konflik di antara mereka. Permasalahan antara Google, Apple, dan regulator di Uni Eropa berpusat pada isu-isu masalah antitrust, privasi data, pengaturan ekosistem aplikasi, dan lain sebagainya. Penurunan pendapatan dari App Store dan Google. Jika regulasi DMA yang lebih ketat berlaku, maka Google dan Apple mungkin akan kehilangan sebagian pendapatan dari komisi yang biasanya mereka ambil dari transaksi di App Store dan Google Play. Kemudian penyesuaian kebijakan privasi. Google khususnya menghadapi tantangan besar dengan model periklanan berbasis data, karena harus mengubah metode pentargetan iklan agar lebih sesuai dengan aturan GDPR ini yang bisa menyebabkan penurunan efektivitas dari iklan yang dipasang di Google. Kemudian dari sisi reputasi, pengawasan yang ketat di Eropa dapat mempengaruhi reputasi global terhadap kedua perusahaan ini baik Google maupun Apple, terutama terkait dengan privasi dan anti monopoli. Apa yang akan dilakukan Apple dan Google? Apple dan Google pasti tidak akan tinggal diam. Ya, di antaranya mereka akan melakukan penyesuaian struktur bisnis. Apple dan Google dapat mencoba mengurangi ketergantungan mereka pada pendapatan dari toko aplikasi dengan diversifikasi bisnis seperti misalnya layanan cloud, konten berlangganan, termasuk Apple TV, Google One, dan lain sebagainya. Kemudian keterlibatan lebih aktif dengan regulator. Sekarang bukan era VOC lagi. Keduanya harus lebih proaktif dalam bekerja sama dengan regulator untuk menemukan solusi yang seimbang. Google dan Apple tidak bisa bekerja sendiri dengan tidak mengindahkan regulator. Mereka bisa membuat konsensi yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan pendapatan yang signifikan tanpa harus melanggar aturan. Atau mungkin Apple dan Google bisa juga berkolaborasi dengan para pemain-pemain itu. Kemudian yang ketiga, inovasi teknologi untuk privasi. Apple sudah memimpin dalam hal privasi dengan fitur-fitur seperti Apps Tracking Transparency. Google juga mengikuti dengan teknologi iklan yang tidak mengandalkan data pribadi secara langsung. Ini tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga bisa menjadi keunggulan yang kompetitif. Meningkatkan transparansi dengan menjadi lebih transparan dalam hal bagaimana data digunakan dan memberikan lebih banyak kontrol kepada pengguna, baik Google maupun Apple dapat mengurangi risiko peraturan yang lebih keras di masa depan karena hak-hak pribadi yang harus dilakukan diberikan perlindungan. Ini adalah langkah-langkah yang mungkin bisa diambil oleh Google, Apple untuk menghadapi tekanan Eropa yang sangat kuat. Bagaimana menurut kalian? Bisakah Google dan Apple keluar dari jebakan kemelut Uni Eropa terkait dengan masalah anti monopoli dan perlindungan privasi konsumen? Mungkinkah Apple dan Google bisa bernasib seperti VOC di Indonesia zaman penjajahan Belanda? Ayo, berikan pendapatmu dengan komen di bawah.
Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung konten Kupas FS dan tidak ketinggalan dengan konten Kupas FS yang akan datang. Sampai berjumpa kembali dengan program Kupas FS ke depan. Saya Farid Subhan, salam Miracle.